Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sebelumnya. Kita akan bikin assets desain kita dulu ya. Nah, jadi dalam membuat sebuah desain UI, kita perlu menyiapkan yang namanya asset design ya. Asset design ini semacam kita bikin standarisasi sendiri. Jadi nanti di situ ada tipografi atau font gitu ya. Jenis font apa yang akan kita gunakan, apa namanya, kemudian berapa ukurannya, kemudian kita juga akan bikin warna, dan ada logo juga termasuk aset desain kita gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang akan kita buat di sini sebagai aset desain kita sebelum kita melaju lebih jauh lagi dalam desain UI kita ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita bikin frame baru. Bikin aset desain itu nggak ada aturan yang spesifik untuk framenya mau pakai apa silahkan saja asalkan nanti muat. Nah, muat maksudnya dalam artian cukup lah ya untuk menampung semua aset desain kita. Nah, di sini saya akan bikin yang pertama itu adalah logo misalnya ya. Di sini kita tambahkan teks biasa. Oke, kita tambahin teks biasa pakai shortcut T di keyboardnya atau bisa pilih yang menu yang ada di sini gitu ya. Nah, setelah kita bikin atau tambahkan teksnya, sekarang kita rubah ukurannya biar lebih jelas kelihatan ya. Mungkin saya pakai 32 aja lah. Ya. Kemudian saya pakai bold untuk menandakan ini adalah judulnya gitu. Nah, di sini saya tidak akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat logo. Jadi saya akan mengambil satu buah icon dari internet dan akan saya tambahkan teks gitu ya. Ini sebagai sampel saja. Nah, saya mau cari icon di icon scout. Jadi masih ingat kan kasus kita yang kemarin? Kita akan bikin website untuk jualan sepatu atau sneakers gitu ya. Maka di sini sekarang kita cari icon sepatu. Kita pilih icons gitu ya. Nanti cari di sini ya iconscode.com. Kemudian cari pakai keyword shoe. Kemudian di sini pilih yang icons. Nah, di sini saya mau ambil yang pertama aja biar simple. Saya download yang ukuran paling besar. Oh, di sini diminta. Oke, saya login with Google. Silakan nanti dipilih sendiri aja iconnya. Oke, ini sudah ngedownload apa belum? Oke, kita ulang aja. Yang 512 ya, yang paling besar ukurannya supaya nanti kalau misalkan kegedean tinggal dikecilin aja. Kalau kita download yang kecil, kalau digedein bisa blur gitu. Itu aja sih alasannya gitu. Oke, sekarang kita balik ke file Figma. Ini tinggal kita drag saja ke sini. Nah, maka dia ini sekarang file apa namanya logo kita gitu. Oke, kita sudah punya dengan ukuran 512. Nah, logo untuk kebutuhan website tergantung nanti backgroundnya gitu ya. Jadi di website itu nanti kita akan pakai logo di bagian navbar. Uh, Kalau misalkan backgroundnya warna putih maka cocok garisnya warna hitam. Tapi kalau misalkan backgroundnya transparent atau warna hitam maka ini nggak akan kelihatan gitu. Maka sekarang kita bikin alternatif. Kita convert dulu ini kita akan ganti warnanya menjadi warna putih gitu ya. Pertama kita akan convert dulu pakai convert di online aja ya, kita convert PNG to SVG, cari aja pakai keyword yang ini di Google ya. Kita pakai yang convertio.co. Nah, hasil downloadan kita yang tadi kan di sini belum di close ya, tinggal di drag aja ke sini. Di sini keterangannya to SVG dan sudah ready, tinggal di convert. Kita tunggu sebentar, masih loading ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil. Kita langsung download saja. Dan dia akan langsung ke sini seperti biasa. Oke, kita balik lagi ke file Figma kita. Ini kita mungkin kecilin dulu. Mungkin saya akan pakai sekitar 150 pixel aja. Oke, biar nampung gitu ya. Nah, di sini ceritanya saya mau bikin dua varian logo. Bisa bikin 150. Tapi ini saya maunya dibalik gitu ya, balik adabnya gitu. Tinggal klik kanan, kita flip horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau nambahkan teks Soe Patu. Oke. Seperti ini. Saya akan pasang di sebelah sini, Soe Patu. Nah, ini kurang lebih ya. Saya mungkin nambahin dikit 34 maybe. Kita pasang sebelah sini. Oke, mungkin seperti itulah ya. Ini sebagai
contoh saja ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah punya logo sendiri lebih bagus lagi. Ini saya mau duplikat lagi teksnya, Ctrl D. Saya bawa ke depan 1 pixel, ke bawah 1 pixel. Kemudian saya merubah warnanya misalnya jadi apa ya kira-kira ya. Biru kali ya. Oh sorry, saya mau ganti warna birunya itu yang belakang aja. Ini kita ganti jadi warna hitam dulu, balikin jadi hitam. Kita ganti yang bawahnya jadi biru mana dia? Nggak terlalu kelihatan sih ya, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk sampel saja. Nah ini kita sudah punya satu buah logo, ya. Kita sekarang pakai kita bikin yang kedua. Nah, tadi kita udah melakukan konversi dari PNG ke SVG. Sekarang kita masukin lagi yang versi SVG-nya ke sini. Ya, hampir sama ya, cuman dia beda ekstensi. Nah, kalau yang PNG di sini bentuknya image biasa. Kalau SVG di sini bentuknya dia kayak semacam frame sama kayak ini. Jadi ini bisa dibuka lagi. Di sini ada group. Nah, di sini ada filenya, ada vektor. Oke. Oke, sebagai informasi, di sini file yang saya buat sepertinya dia file baru, tapi nggak masalah sih ya. Jadi pastikan Anda bikin aset logonya itu di file yang sama di dalam file UI design teman-teman ya. Jadi sebaiknya jangan dipisah gitu maksud saya, di satu file aja. Oke, nah di sini saya mau merubah logonya menjadi warna putih. Tapi akibat itu nanti dia nggak akan kelihatan jadinya karena background kita di sini frame-nya warna putih. Maka sekarang saya bikin bantuan pakai rectangle. Saya bikin rectangle warna hitam atau saya biarkan warna abu dulu. Kemudian ini saya pindah ke bawah sepatu. Nah, supaya dia nggak nindih gitu ya, supaya sepatunya kelihatan. Sekarang kita klik bagian sepatu di sebelah sini di bagian layer. Masuk ke grup ya. Kalau misalkan seperti ini dibuka aja, pilih yang vektor yang ini. Atau yang ini mungkin. Oh ya benar yang ini ya. Oh ada dua. Ya, dua-duanya mana-mana boleh. Ini kita klik, kemudian di sini kita ganti warnanya menjadi warna putih. Ya, seperti itu. Kemudian baru yang kedua, yang ini, bagian kecilnya, yang jadi warna putih juga. Atau pakai style yang berbeda, misalkan biru boleh juga. Tapi kita samain putih di sini ya. Oke. Dan saya lupa, kita harusnya ini kita ngebalik atau ngeflip, kita klik kanan, flip horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang di sini saya mau ganti ukurannya jadi 150. Oops, sorry. Oh ya, ini belum dikunci ya. Kalau belum dikunci, ini nanti akan berubah satu sisi saja width-nya. Maka sekarang di sini kita Command Z atau Ctrl Z dulu. Saya aktifkan di sini biar satu kali berubah. Seperti ini. Nah, kita bawa ke bawah. Kemudian kita masukkan teks lagi seperti biasa. Dan ini bisa diduplikat ya. Dua-duanya teks ini diduplikat. Ini saya select dua-duanya, Ctrl D, baru saya pindah. Dan ini harusnya berada di atas rectangle. Sini. Iya, sudah kelihatan ya. Nah, maka sekarang ini saya mau ganti jadi warna hitam rectangle-nya. Dan ini harusnya berwarna putih teksnya. Nah, seperti ini baru dia kelihatan jelas. Kita kecilin aja, kita sesuaikan. Dan perlu diperhatikan dan diingat di sini ya. Jadi rectangle yang berwarna hitam ini dia hanya sebagai bantuan saja supaya kita bisa melihat logo kita. Nanti yang kita ekspor itu cukup logonya saja. Jangan sama rectangle-nya gitu ya. Oke, kita sekarang sudah punya dua buah logo. Sini. Iya. Logo pertama dan logo kedua. Jadi ini alternatif kita bikinnya. Kalau misalkan background-nya warna putih, kita bisa pakai yang warna hitam. Tapi kalau misalkan background-nya itu transparent ataupun warna hitam, kita bisa pakai yang warna putih. Kalau mau bikin warna yang berbeda juga bisa. Oke, ini sekarang kita udah punya logo, ini tinggal di grup. Jadi logo kita itu simple-simple aja. Di sini tinggal di grup aja ya. Kita select logo sepatunya, kemudian kita select teks yang dua, yang mana ada pasangannya. Oke, ini ya. Kita select
Oke, kita grup dulu lah ya, kita grup teksnya. Nah, baru kita grup sama sepatunya. Baru kita grup lagi. Kita kasih nama logo black. Oke. Kemudian kita gabung lagi yang kedua. Di sini seperti biasa saya grup dulu teksnya. Kemudian saya grup sama sepatunya yang ini ya. Yang ini shoes 2. Sama yang ini. Oke, kita grup, kasih nama logo white. Oke, sekarang kita udah punya assets logo. Selanjutnya saya akan bikin tipografi. Saya akan bikin tipografi ya. Di sini kita duplikat aja teks judulnya, kita bawa ke bawah sini ya. Duplikatnya pakai Ctrl ini, saya ganti pakai tipografi. Oke. Di sini kita akan butuh sampel teksnya, tentu kita akan masukkan di sini. Kita tulis saja teks. Dan ini harusnya kita perkecil karena dia bukan title. Supaya kita bisa bedain aja. Misalnya kita pakai ukuran 26 ini. Kita pakai kemudian yang style teksnya itu jangan bold tapi medium aja. 24 lah, biar lebih kecil lagi. Oke. Kemudian kita bikin garis dulu. Di sini pilih line. Kita bikin garis. Ditarik aja garisnya, jangan misalkan kalau dia miring kayak gini nggak apa-apa, nanti tinggal dirubah aja derajatnya di sini jadi 0 biar lurus lagi. Nah, kayak gitu. Ini saya duplikat lagi. Di sini teks ini fungsinya untuk menampilkan sampel teksnya, kemudian di sini kita bikin tipenya, nanti dia itu tipe heading atau teks body biasa. Kemudian kita duplikat lagi, kita seret ke samping kanan, kita bikin di sini nama fontnya. Kemudian kita duplikat lagi, bikin di sini tipe size kali ya, size. Oke. Kita masukin sampel teksnya, kita pakai lorem ipsum aja kayak yang kemarin bikin teks sembarang. Kita klik kanan, lorem ipsum. Ini kita pakai sedikit aja, pakai 1 mungkin ya. Generate. Nah, kayak gini. Ini bisa kita enter supaya dia ke bawah. Kemudian di sini saya bikin sederhana aja, misalkan heading 1. Kemudian ini saya bold seperti ini. Nah. Oke. Ini kita geser lagi ke kanan, pakai shift kanan supaya lebih cepat. Di sini kita tulis tipenya itu heading, artinya ini heading text atau title gitu ya. Kita duplikat, ini adalah body. Oke. Kemudian nama fontnya nanti kita pakai inter aja. Oops, sorry. Ctrl D. Di sini namanya inter. Dua-duanya kita pakai inter. Baik title maupun body. Jadi teman-teman nanti bisa juga menggunakan lebih dari satu jenis font ya. Oke, selanjutnya di sini kita pasang size-nya. Misalkan di sini saya mau pakai 32 pixel untuk title. Kemudian saya pakai 16 pixel untuk body. Seperti ini. Oke. Oh, sorry, kita perlu bikin type bold sama ininya ya. Ke kanan. Kemudian di sini jenisnya apa ya istilahnya ya? Yang kayak di sini berarti bold, weight ya, weight ya, font weight-nya. Ctrl D, di sini weight. Di sini berarti kita pasang regular. Oke, nah di sini kita bikin dia, kita rapiin dulu ya. Ini kita seleksi tiga-tiganya, kemudian kita pilih di sini align left. Ini juga sama, di shift click ya, shift click. Pilih line left, shift click, sama semua supaya dia segaris. Oke, ini kita blok juga, kita bikin segaris. Ini kita blok bagian bawah, kita bikin segaris juga. Ini juga sama. Oke.
Nah, kira-kira seperti ini. Kita sudah bikin typography. Nah, jadi di dalam desain UI kita nanti kita akan pakai standarisasi yang sudah kita buat di sini atau asset design gitu ya. Di sini kita ganti namanya assets design. Seperti itu. Di sini kita udah punya logo, ada typography. Nah, sekarang bagian yang terakhir, saya duplikat lagi title-nya, kita bawa ke bawah. Di sini kita pasang colors. Untuk warna kita akan cari inspirasinya itu di colors.co nanti ya, bisa dilihat di sini colors.co. Kemudian masuk ke tools, explore palettes. Di sini saya akan ambil beberapa aja, misalkan yang hijau yang ini ya. Saya suka lihat yang warna hijau yang ini, saya copy, diklik aja untuk mengcopy, habis itu balik ke sini. Kita bikin rectangle seperti biasa. Pakai shift kemudian di drag, klik kirinya. Misalkan kita mau ukurannya di sini 100 aja. Dan ini akan jadi secondary color atau jadi warna ketiga. Kita bikin dulu 3 rectangle. Nah, seperti ini. Kita bikin dia rapi, Warna yang pertama ini akan jadi warna utama yang akan paling banyak kita pakai. Kita tambahkan di sini pakai kode warna 222, 222. Oke. Dia nggak terlalu hitam ya. Terus yang kedua, yang ketiga, kita copy yang hijau tadi. Terus warna yang keduanya kita pakai yang ini aja kali ya. Oke. Kita paste di sini. Ya, kayak gitu. Nah. Oke, dari sini kita sudah bisa lanjut untuk melanjutkan desain UI kita. Nah, ini untuk bagian untuk bagian aset desain kita sudah selesai. Jadi tinggal di grup seperti yang tadi ya, tinggal di grup. Setelah itu di sini bisa dirapikan. Ini kita kasih nama black untuk warna yang ini ya, yang pertama. Kita juga bisa tulis kode warnanya di dalam sini. Misalkan tadi kodenya yang ini, 222, 222. Kita pakai ukurannya itu 20 mungkin, terlalu besar, 16. Oke. Kemudian saya duplikat. Ini kode warnanya tadi yang mana? Kita cari di sini. Nah, ini kita copy. Kemudian balik ke file. Ini kita edit. Paste. Nice. Kemudian lagi satu yang warna hijau. Kita duplikat dulu yang ini, kita edit, kita paste. Nah, seperti ini. Untuk membuat dia di tengah-tengah, kita klik teksnya, klik lagi juga, atau shift klik, Kita shift klik teksnya, shift klik rectangle-nya, pilih rata tengah, yang horizontal dan vertikal. Nah, seperti itu. Kita ulang, yang sama. Oke, ini kita grup, kemudian kita kasih warna, kita kasih nama green. Terus yang kedua, ini saya nggak tahu namanya apa, kita grup, kita kasih nama mungkin secondary aja kali ya. Secondary, enter. Terus yang kedua, yang terakhir, kita grup, kita kasih nama black. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah aset desain yang akan kita gunakan di dalam desain UI website kita. Oke. Di video ini mungkin sampai di sini dulu. Cukup untuk bagian aset desain. Nanti aset desain ini akan kita pakai seterusnya di website, dari desain UI sampai ke website kita nantinya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.